Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar pemrograman Python. Oke, untuk mempersingkat perkuliahan, kita langsung mulai saja materi kita kali ini. Yang pertama, mungkin bisa Anda buka semua mengenai aplikasinya ya, IDLE untuk Python. Bisa diklik di sini ya, IDLE. Oke, IDLE. Nah, jika sudah muncul komen ya atau shell seperti yang tertampil di layar, maka IDLE Anda atau Python shell Anda sudah berjalan. Oke. Nah, di tahap pertama kita akan membuat sebuah script baru ya, script baru. Oke, karena di sini saya menggunakan sistem operasi OS X ya, mungkin agak sedikit berbeda, akan tetapi untuk di sistem operasi misalkan Windows ya kurang lebih sama cara pakainya ya. Di sini ada new file, klik ya untuk kalau di Windows juga file new ya, file new file, oke seperti ini. Nah kemudian kita save dulu untuk scriptnya, oke klik file save sini, oke file save. Kemudian bisa disimpan, terserah kalian semua mau disimpan di mana. Silahkan bisa pilih salah satu directory atau foldernya. Ini saya pakai nama program1.py ya. Py ini singkatan aslinya. Nama singkatan dari Python, maka dia ada ekstensi py atau py. Oke, ini karena sudah ada program 1.py, tadi saya override aja atau di sini klik replace kalau masih belum ada nama file program 1.py, maka otomatis akan langsung save ya. Oke. Oke, di sini. Kita di sini sudah mempunyai satu buah script ya bernama program1.py, kemudian Python 3.8.5 shell. Ini adalah command prompt-nya Python. Oke, kita tinggalkan dulu untuk editor kita. Ya ini, nanti kita tinggal tulis saja. Kita langsung ke program pertama kita. Ya namanya belajar pemrograman pasti ada hello world ya, mencetak hello world. Ya, untuk mencetak hello world kita cukup menggunakan sintak ya, print dalam kurung hello world. Maka di command prompt atau di Python shell-nya akan menampilkan teks hello world. Oke, kita akan coba terlebih dahulu. Ini hanya sekedar untuk percobaan ya, percobaan pertama kali supaya kalian bisa merasakan first impression dari Python ini. Oke, kita lakukan seperti ini, print. Kita ketik ya, bisa ketik juga di Python shell Python script Anda, print hello world ya. Di sini ada petik ya, hello world. Oke, di sini. Oke, kita sudah memasukkan atau mengetik sebuah program hello world ya. Ini cuma satu baris program saja. Oke, run. Nah, dari menu IDLE-nya ya, run module atau F5. Kalau di Windows saya kurang tahu, bisa dilihat di shortcut-nya di sini F berapa. Kalau di macOS dia pakainya F5 atau run module. Oke. Nah, di sini akan muncul dialog source must be saved. Oke, to save. Maksudnya untuk menjalankan program ini maka Anda harus nge-save dulu kode scriptnya. Oke. Kemudian dia akan bisa menjalankan. Oke. Sekarang setelah kita ketik OK, kemudian programnya akan jalan. Maka di sini akan tercetak hello world. Oke. Ini adalah output dari teks yang akan yang akan kita generate ya. Jadi dari program ini kita generate hello world, kemudian di Python shell-nya dia sudah tampil hello world. Oke. Misalkan Anda boleh coba misalkan NIM saya atau NIM Anda NIM berapa? NIM E12 misal seperti ini ya. Oke. Nah, di sini. Anda bisa coba juga, kemudian kita running lagi
apa yang terjadi, pastinya akan muncul name Anda. Oke, run module. Oke. Nah, kemudian akan tampil name Anda. Oke, saya tidak tahu name siapa, sini 9009 ya. Ini belum sampai tahun 9009. Oke. Di sini untuk mencetak teks, kita cukup gunakan sintak print atau line atau kode ya, sintak ya. Sintak kalau kita butuh sintak yaitu print. Oke, print dalam kurung petik nim -2 E2 bla 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 bla, maka ini sudah bisa mencetak teks sesuai dengan keinginan Anda. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai komentar ya. Pada saat kita berurusan dengan program ya, komentar itu seringkali menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Pada saat kita menggunakan kita menulis program dengan line yang panjang ya, dan mungkin ada pula line yang tidak kita mengerti, dalam artian oke, kita menulis program untuk saat ini, oke, ini paham maksudnya ini, tapi di kemudian hari Anda, oh ini maksudnya apa gitu kan. Jadi akan lebih baik jika Anda menuliskan komentar di program Anda. Menuliskan komentar cukup menggunakan pagar seperti ini, atau ya sub ya kalau bahasa Inggrisnya, sub. Ini adalah komentar gitu ya. Contoh kita akan ini. Nah, gini. Contoh ini adalah nim saya. Oke. Nah, di sini program yang di depannya ada tanda pagar seperti ini tidak akan dieksekusi oleh compiler. Jadi kita coba langsung ya. Di sini run module. Oke, save. Nah, bisa Anda lihat di sini untuk komentar ini adalah nim saya tidak akan dieksekusi oleh compiler. Oke. Tidak akan dieksekusi compiler. Jadi, misalkan jika Anda bekerja pada program yang panjang sekali dan mungkin ada formula matematik atau apa yang ingin Anda masukkan di situ dan Anda memerlukan sebuah pengingat atau istilahnya teks pengingat, Anda bisa menyisipkan komentar di sela-sela program Anda. Oke. Jadi ini digunakan untuk membantu programmer dalam mendefinisikan apa maksud dari program yang dia ingin sampaikan di kodenya itu ya. Oke, nah ini contohnya seperti yang ada di slide ini. Kemudian ini juga bisa Anda coba untuk memasukkan komentar. Oke. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai tipe data. Oke, tipe data. Tipe data yang disupport oleh Python itu ada boolean, string, integer, float, hexadecimal, complex, list, tuple, dan dictionary. Oke. Di tahap awal ini kita akan mempelajari yang paling umum saja dulu ya, yaitu string dan integer. Oke. String dan integer itu tipe data yang paling umum yang kita bisa gunakan itu kan. Kemudian ada float ya. Float itu untuk pecahan. Integer bilangan bulat dan float itu untuk pecahan. Nah, sekarang kita akan bekerja pada 3 jenis tipe data dulu ya, sebagai awalan atau tahap pembelajaran kita, yaitu string, integer, dan float. Di mana di Python memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tipe data. Oke. Nah, ini berbeda dengan misalkan jika Anda pernah dapat kuliah atau kursus atau di waktu Anda sekolah pemrograman bahasa C, maka di bahasa C Anda perlu mendefinisikan tipe datanya, misalkan string, integer, atau apa, atau real, float gitu ya. Akan tetapi di Python Anda tidak perlu menyebutkan tipe datanya. Jadi Anda cukup memasukkan variabel dan kemudian masukkan nilainya. Maka Python akan secara otomatis menentukan sendiri itu tipe data apa. Nah, itulah salah satu keunggulan dari Python. Nah, kemudian tipe data, secara pengertian tipe data ya, kalau ngomong tipe data itu adalah jenis data ya. Misalkan kita, contoh lah, Anda belanja di supermarket gitu kan, maka Anda akan mendapatkan istilahnya struk kan, ada struk seperti itu. Nah, struk itu inputannya apa? Misalkan kode barcode, kemudian harga, dan misalkan stok dan seterusnya gitu ya. Yang paling gampang ya ada kode barcode dan harga. Kemudian kuantitas barang yang Anda beli kan gitu.
Jadi misalnya kode barcode itu tipenya apa? Oh, string. Karena apa? Kode barcode itu terdiri dari huruf dan angka. Kemudian jumlah barang bisa string, bisa integer. Bisa integer, bisa float. Karena apa? Ketika Anda membeli daging, maka kan bisa beli kita cuma 1,5 kilo, 1,1 kilo, tidak melulu bilangan bulat 1, 2, 3, dan 4, 5, dan seterusnya. Kemudian integer adalah bilangan bulat atau tidak pecahan. Oke. Nah, bisa lihat di slide ini bahwa untuk float, ini ada contoh ya, misalkan float itu adalah 3,14 atau 0,99, maka ini kita golongkan menjadi float. Kemudian integer ada bilangan bulat tanpa koma, kemudian string adalah terdiri dari karakter alfanumerik ya. Oke. Nah, sekarang kita ingin belajar bagaimana cara menggabungkan tipe data ini menjadi sebuah aplikasi sederhana. Nanti akan ada tugas yang sebagai tugas praktikum, Anda membuat sebuah program dari Python yang masih menggunakan tipe data atau program yang tergolong sederhana. Oke. Nah, tipe data itu adalah jenis data. Jadi ingat, tipe data itu berarti jenis data. Data itu kan banyak ya, maka di situ data dibagi-bagi oleh kategorinya. Ada boolean, boolean itu adalah true dan false, string seperti yang tadi saya sampaikan, integer itu bilangan bulat, float itu adalah bilangan pecahan, hexadesimal itu adalah terdiri dari angka dan huruf ya. Kita bisa tahu lah hexadesimal itu kan berbasis 16. Oke. Kemudian bilangan kompleks itu yang ada bilangan real dan imajinernya. Kemudian list itu adalah semacam array ya. Array itu lari ya, ada x, y, z, 7, 8, 6 itu jadi satu variabel dari banyak sekali data di sini ada x, y, z, 7, 8, 6 dan 2,23 ini dia menjadi satu variabel. Ada tuple, yaitu data untaian yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah. Oke. Nah, tuple dan list dia mempunyai perbedaan. List bisa diubah datanya, tetapi kalau tuple dia tidak bisa diubah. Oke. Kemudian ada data dictionary, yaitu data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan petunjuk dan nilai. Nanti kita akan bahas tipe data dictionary secara lebih lanjut. Oke. Nah, kemudian yang ada hubungannya dengan tipe data, sekarang Anda sudah tahu mengenai tipe data. Oh, berarti misalkan jika saya masukkan angka, maka Python akan mengenali sebagai data integer, angka bulat maksudnya. Kemudian jika saya memasukkan angka pecahan, maka Python akan secara otomatis mengidentifikasinya sebagai tipe data float. Nah, itu otomatis. Anda tidak perlu mendefinisikan string atau integer atau float. Oke. Nah, untuk tipe data berhubungan erat dengan yang namanya variabel. Nah, variabel itu apa? Variabel adalah kita bisa bilang kalau variabel itu adalah sebuah tempat kosong yang kita gunakan untuk menyimpan sebuah data, misalnya seperti itu. Jadi variabel itu juga mempunyai nama. Nah, oke. Jadi analoginya seperti itu. Jadi variabel itu adalah sebuah tempat kosong yang bisa kita gunakan untuk menyimpan sebuah data. Apakah data itu string, integer, float, bisa semua. Variabel mempunyai nama ya, variabel mempunyai nama. Oke, kita lihat di sini contoh yang ada di slide ini. Nah, di sini kita akan memasukkan sebuah variabel bernama nama ya. Nama sama dengan John Doe di sini, John Doe. Kemudian print nama maksudnya di sini variabel nama akan dicetak ke Python shell. Oke, kita akan mencoba sintak ini yang paling awal di sini. Kita akan coba di Python script kita. Oke. Kita akan mendefinisikan sebuah variabel ya. Oke, saya kasih komentar ini adalah variabel bernama nama. Oke. Nah, nama, oke. Misalnya nama saya nama Indra. Oh, maaf, ini ada stringnya ya. Ingat, kalau nama kita mendefinisikan nama itu kita ingin isi dengan data string, maka itu harus pakai petik ya. Oke. Oke, di sini.
Kemudian, nah setelah kita isi variabel nama dengan nama saya, kemudian kita akan cetak print nama. Oke, cukup seperti ini. Oke, kemudian kita, ini juga saya kasih komentar, mencetak isi dari variabel nama. Oke. Kita cetak, kita lakukan run module. Oke, kita coba. Nah, sekarang bisa Anda lihat di Python shell kita ada tercetak nama saya. Oke. Jadi di sini nama adalah variabel kita, ya. Nama itu adalah variabel kita. Variabel nama saya isi dengan nama saya. Kemudian variabel nama akan saya cetak di Python shell dengan menggunakan sintak print dalam kurung buka kurung tutup nama. Seperti ini. Oke. Bisa Anda lihat. Oke, sekarang saya akan coba supaya script ini salah ya. Jadi nama saya ganti dengan name. Oke, name. Kemudian print nama. Oke, di sini akan jadi error pasti. Nah, tapi akan kita coba errornya. Apa yang terjadi? Apakah ini error atau tidak? Oke, kita run module. Oke. Nah, dia ada error. Kenapa? Bisa dilihat di sini, kita bisa cek atau trace error kita. Yang pertama adalah bisa dilihat di sini. Name error. Name, nama is not defined. Nah, variabel nama tidak didefinisikan. Nah, ini dia. Ini akan menjadi kesalahan. Oke, jika kita trace di sini akan ada. Jadi, pada saat Anda belajar pemrograman, Anda jangan melulu cuman bikin program run ya. Akan tapi Anda juga harus bisa melakukan tracing error. Tracing error di sini contoh di sini ada name error, nama is not defined, artinya nama variabel nama tidak didefinisikan. Apakah betul variabel nama tidak didefinisikan? Ya betul, karena di sini nama variabel nama itu sudah saya ubah menjadi name. Tapi jika ini saya ubah menjadi name, ya, kita running. Oke, bisa kan? Nah, karena semuanya sudah didefinisikan. Nah, ini adalah salah satu bentuk variabel. Oke, sekarang saya ingin membuat sebuah contoh lagi yang melibatkan variabel bertipe integer atau bilangan bulat gitu ya. Sekarang kita coba yang ini ya. Kita coba yang kedua ya. Tapi ada sedikit modifikasi yang kita lakukan. Oke, saya ubah dulu di sini. Kita langsung definisikan umur sama dengan 20 gitu ya. Umur 20. Jadi di sini kita akan membuat variabel bernama umur dan variabel bernama umur tersebut kita isi dengan bilangan 20. Oke. Nah, kemudian kita akan print. Kita akan mencetak variabel umur tersebut di Python shell. Cukup caranya seperti ini, umur. Ya. Oke. Jangan salah ya, jangan dikasih petik seperti ini. Oke. Karena jika kalian kasih petik seperti ini tidak akan mencetak variabel umur, akan tetapi hanya mencetak teks umur gitu ya. Jadi misal kita contoh nih seperti ini. Run module. Oke. Nah, yang ditampilkan adalah umur, bukan nilai 20-nya. Karena Anda menulisnya dengan mode string kalau seperti ini. Karena umur di sini mempunyai 2 petik itu berarti string. Oke. Oke. Kemudian kita akan modifikasi ya sehingga kita bisa mencetak umur run module. Oke. Oke, di sini ada angka 20. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita print ya di sini. Nah, sekarang kita akan menambahkan sedikit modifikasi supaya bisa mencetak sebuah kalimat ya. Usia saya adalah misalkan seperti itu. Oke, di sini. Usia saya adalah, nah, di sini kita bisa nulis seperti ini. Oke.
umur. Oke. Kita running. Oke, kita cek lagi. Oke, usia saya adalah titik 2 ya, umur. Kita bisa langsung seperti ini. Oke, usia saya adalah 20 kan. Akhirnya cetak seperti ini. Dia yang pertama di sini akan mendefinisikan variabel umur diisi dengan nilai 20, kemudian program akan mengeksekusi pencetakan kalimat usia saya adalah dengan sintak print, kemudian yang terakhir program akan mencetak umur ya. Umur yaitu 20 atau mencetak variabel umur dengan isinya nilainya kan 20 ya. Oke, usia saya adalah 20. Oke. Nah, di sini. Ini Anda sudah bisa. Nah, di sini ada satu kelemahan lagi. Yang pertama adalah kenapa ini usia 20-nya tidak dijejerkan tapi di bawahnya, oke. Nah, ini akan saya ajari nanti supaya bisa dijejerkan. Itu pakai menggunakan konversi variabel. Tapi untuk saat ini nggak apa-apa pakai ini dulu. Oke. Selanjutnya saya rasa ini akan sama ya, akan sama, oke. Nah, misalkan contoh yang lain ya. Kita akan membuat sebuah program penghitung luas persegi panjang ya, misalkan. Nah, ini contoh ya. Sekalian belajar operasi aritmatikanya ya. Nah, ini ya, operator aritmatika. Nah, di sini ada operator aritmatika di Python. Jadi, operator aritmatika di sini yang disupport oleh Python ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo atau sisa bagi, kemudian pangkat dan pembagian bulat. Oke. Nah, kita akan belajar dulu yang simpel aja yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian gitu ya. Oke. Nah, di sini saya akan membuat sebuah program baru. Anda bisa save atau bikin file baru, file py baru, mungkin program 2. Untuk ini saya akan delete saja. Oke. Misal kita ingin membuat sebuah program penghitung persegi panjang gitu ya. Oke, gini. Printf, maaf, bukan printf, tapi print saja. Kalau printf itu di bahasa C ya. Oke, seperti ini. Saya kasih judul dulu program kita. Program penghitung luas persegi panjang. Oke. Kita akan definisikan, yaitu pasti ada beberapa variabel, 3 variabel ya. Yang pertama adalah variabel panjang, lebar. Dan yang terakhir adalah luas. Oke, panjang di sini, ini saya pakai bilangan pecahan ya, misal 2,3. Kemudian lebar, saya pakai pecahan juga 20,1 misalkan lebarnya. Kemudian luas di sini mendefinisikannya panjang kali lebar. Oke, cukup seperti ini. Kemudian saya ingin langsung mencetak ya, mencetak nilai panjang yang saya inputkan, nilai lebar yang saya masukkan, kemudian luas akan dihitung secara otomatis gitu ya. Tadi di sini printf, bukan printf, print maksud saya. Print panjang Oke, print panjang, kemudian print lebar, kemudian luas. Print di sini saya kasih luas persegi panjang. Print luas. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan testing atau running program ya. Oke.
Nah, sekarang kita bisa lihat di sini di Python shell-nya ada program penghitung luas persegi panjang. Panjangnya berapa? 2,3. Lebar 20,1. Luas persegi panjang adalah 46,23. Nah, di sini kita sudah sukses membuat sebuah program persegi panjang gitu ya. Nah, oke. Jadi di sini untuk Python relatif mudah ya. Untuk pemula saya pikir itu sudah sangat mudah. Oke. Nah, di sini ada contoh lagi ya, yang di slide ini saya ambil dari referensi pustaka di website belajar Python ya. Di sini ada contoh-contoh program itu ya, bayar hutang, sisa hutang, dan semuanya. Nah, di sini saya rasa Anda bisa sangat paham di sini gitu ya. Oke. Nah, saya ada satu tambahan lagi yaitu untuk interaksi dengan pengguna ya. Maksudnya interaksi dengan pengguna seperti ini. Contoh nih, program penghitung luas persegi panjang kan. Semua panjang dan lebar saya inputkan di kode program ya. Nah, itu jika kita lihat dari ke user friendly-nya dari sebuah aplikasi itu nggak user friendly. Karena apa? Karena kita harus mengedit programnya gitu kan. Kenapa kita tidak melakukan sebuah programming yang meminta pengguna untuk menginputkan datanya gitu ya istilahnya. Kita meminta pengguna untuk menginputkan datanya. Jadi nanti akan ada sebuah program yang akan kita buat yaitu masukkan nilai panjang. Nah, jadi kita nginputin tuh nilai panjang sekian. Oke. Nah, nilai lebar sekian. Kemudian setelah enter, luas persegi panjang akan terhitung dengan sendirinya. Nah, itu adalah program yang menurut saya user friendly karena meminta pengguna untuk berinteraksi dengan program tersebut. Nah, kita akan coba menggunakan sintak yang namanya sintak input ya, sintak input. Oke, nah di sini. Ini akan saya save, saya akan bikin sebuah software baru ya, atau kode baru. Oke, file save. Oke, ini saya copy. Oke, karena saya masih menggunakan base dari program yang ini. Oke, kita akan ambil new file. Oke, kemudian kita save di sini. Save as sebagai program 2.py. Oke. Oh, maaf ini salah. Maaf, sorry. Ini file save as, saya save as program 2 salah maksudnya. Oke. Program 2.py. Save. Ini. Nah, sekarang saya masih menggunakan base di sini. Oke. Akan tetapi saya akan melakukan sedikit modifikasi di panjang dan lebarnya. Di sini kan panjang dan lebarnya inputannya statis kan, yaitu 2,3 dan 20, di mana pengguna harus memodifikasi kode programnya jika ingin mengubah nilai panjang dan lebarnya. Nah, itu karena tidak user friendly, maka kita menggunakan sintak yang bernama input. Nah, sintak input ini akan berguna untuk meminta pengguna untuk memasukkan sebuah nilai. Oke. Oke, kita akan pakai di sini. Oke, ini. Nah, saya hapus dulu. Jadi kita akan definisikan panjang. Oke, panjang str ya. Saya pakai panjang str. Kenapa pakai str? Nanti akan saya kasih tahu. Input. Oke. Masukkan panjang. Oke, panjang di sini. Kemudian lebar str. Input. Masukkan lebar. Oke. Nah, sekarang saya ingin sebagai awalan, saya ingin Anda belajar mengenai data yang dihasilkan oleh fungsi input ini ya. Jadi input itu menghasilkan sebuah nilai. Nilai yaitu yang diinputkan pengguna. Akan tapi tipe data yang dihasilkan oleh sintak input ini adalah bertipe string atau alphanumerik gitu ya. String. Jadi di sini akan ada sebuah permasalahan.
Nah, permasalahannya seperti ini. Akan saya definisikan ya, kenapa kita perlu menggunakan sebuah sintak khusus, yaitu sintak konversi. Oke. Sekarang saya ingin mencetak ya, ini saya ingin mencetak panjang STR dan lebar STR. Oke. Ini ya, panjang kemudian lebar. Oke. Di sini print panjang STR. Kemudian di sini saya print lebar STR. Oke, kemudian saya running di sini. Run module. Oke. Nah, sekarang saya masukkan. Lihat ini. Ini ada masukan. Oke, saya masukkan nilai 10 cm maksudnya. Nah, masukkan lebar 12. Panjang 10, lebar 12. Oke. Jadi pada saat kita menginputkan ada masukan panjang, ini saya isi dengan 10 ya, maka panjang STR itu akan berisi nilai 10, tapi dalam bentuk string. Ingat ya, tapi dalam bentuk string. Tipe datanya string. Kemudian ada input yang kedua yaitu masukan lebar. Ini saya isi 12. Nah, akan tetapi di sini ingat bahwa input itu menggenerate nilai yang bertipe string. Maka di sini nilai 12 ini juga dalam bentuk string. Oke. Misalkan di sini, kemudian tadi ini kan sudah ada variabel ya, yaitu panjang STR dan lebar STR. Oke. Sekarang saya akan menghitung luas. Ini akan menjadi masalah. Akan error programnya. Kan luas. Oke, ya, di sini saya print dulu. Ini luas sama dengan panjang STR kali lebar STR. Gini luas. Nah. Oke, luas. Sekarang kita coba running. Running di sini. Oke, kita coba 12 ya. 10. Nah, lihat di sini ada error. Nah, error ini bisa dilihat, bisa kita lihat errornya itu apa? Kita lihat di type error di sini yang saya blok di sini. Nah, kita baca ya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, biar Google Translate ya. Type error can multiply sequence by non-integer of type str. Ini artinya tidak bisa mengalihkan bilangan dengan tipe yang bukan integer. Nah, karena apa? Karena panjang str dan lebar str ini tipenya adalah string, bukan integer. Oleh karena itu tidak bisa mengalihkan. Python compilernya tidak bisa mengalihkan karena ini dianggap bukan angka. Nah, sekarang kita akan menambahkan sebuah sintak khusus di mana ini bisa kita kerjakan ya, atau kita bisa supaya program ini jadi benar lah, intinya seperti itu. Oke, sekarang saya akan membuat sebuah variabel baru yaitu namanya panjang, tapi nggak pakai str. Nah, saya akan inputkan int seperti ini, kemudian panjang str. Nah, int dalam kurung panjang str ini, oke, ini maksudnya adalah untuk mengkonversi panjang str menjadi tipe data integer yang disimpan ke dalam variabel bernama panjang. Itu ya. Oke, lebar sama dengan int lebar lebar str. Tr di sini. Nah, di sini kita bisa mengalihkan. Nah, sekarang ini
kita akan ubah rumusnya, luas panjang STR-nya, karena di sini STR, lebar STR, dan panjang STR adalah tipenya string dan tidak bisa dikalikan. Maka kita pakai fungsi int kan, atau integer di sini. Di mana fungsi int ini akan menghasilkan sebuah nilai yang bertipe integer. Dari inputannya adalah string, inputannya kan ini, panjang STR. Nah, di sini. Oke. Nah, sekarang kita bisa lakukan testing ya, testing. Oke. Kita tes program kita. Oke, kita cek dulu. Oke, saya rasa ini sudah betul. Kemudian file save. Langsung aja nanti langsung save ya. Shell. Ini. Run F5. Oke, kita save. Oke, kita lihat, kita masukkan. Nilainya panjangnya berapa? 10. Lebar 20. Nah, sekarang program ini sudah bisa menghitung luas ya. Luasnya sudah bisa dihitung. Luasnya sama dengan 200. Nah, dari yang tadi, yang pertama dia nggak bisa karena tipenya masih string. Ya kan? Masih string, jadi yang bukan angka dikalikan ya nggak bisa. Yang bisa dikalikan di operator aritmatika itu hanya angka. Oke. Nah, sekarang di sini sudah bisa. Sudah bisa menghitung sebuah program, menghitung luas dari sebuah persegi panjang. Nah, di sini bisa kalian Anda kembangkan lagi. Nanti bisa dilihat di tugas untuk praktikumnya. Nanti akan saya kasih tugas, saya upload di Kulino ya. Nanti untuk laporannya harus dibuat. Jadi nanti akan saya berikan format laporannya seperti apa, juga ada di Kulino. Oke. Untuk pertemuan awal di sini saya cukupkan sampai di sini. Oke, terima kasih. Selamat siang.